Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Seperti biasa, pada video kali ini Shio Semesta akan kembali membahas sebuah kisah menarik. Kisah kali ini bercerita tentang seorang prajurit Jepang yang selama 30 tahun bertahan hidup di hutan setelah Perang Dunia II berakhir. Itu dilakukannya karena ia tidak tahu kalau perang sebenarnya sudah selesai. Penasaran dengan kisahnya? Ayo tonton sampai habis. Nah tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik tombol like-nya. Pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Hiro Onoda adalah seorang perwira intelijen Jepang yang lahir pada 19 Maret 1922. Onoda dikatakan bergabung dengan militer Jepang selama Perang Dunia II. Dan di sana, dia dilatih sebagai seorang perwira intelijen dengan spesialis dalam taktik perang gerilya. Pada tahun 1944, ia dikirim ke Pulau Lubang di Filipina dengan misi untuk mengganggu pasukan sekutu yang menguasai wilayah tersebut. Di sana ia diberi perintah untuk tidak menyerah dan tidak pernah mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan ia harus terus berjuang sebelum diperintahkan balik oleh komandan superiornya. Ketika Perang Dunia II berakhir pada Agustus 1945, di saat itu Jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi di sini Onoda dan beberapa rekannya yang masih bersembunyi di hutan tidak menyadari bahwa perang telah usai. Mereka terus menjalankan taktik gerilya, menyerang pos-pos polisi dan para penduduk setempat yang mereka anggap sebagai musuh. Onoda berpegang teguh pada perintah awalnya untuk tidak menyerah meskipun keadaan di sekelilingnya telah berubah. Waktu pun berlalu. Berbagai upaya dilakukan untuk memberitahu Onoda dan kelompoknya bahwa perang sebenarnya telah berakhir. Pada awalnya, pesawat sekutu menjatuhkan selebaran kertas di sekitar hutan. Yang kertasnya berisi tentang pernyataan bahwa Jepang telah menyerah. Nah di sini, Onoda dan kelompoknya merasa curiga kalau itu adalah sebuah perangkap atau propaganda. Bahkan ketika keluarganya dikirim ke pulau itu untuk mencoba berbicara dengan Onoda melalui pengeras suara, ia tetap tidak percaya bahwa perangnya sudah selesai. Waktu pun berlalu, satu persatu rekannya gugur dalam pertempuran atau menyerah kepada pasukan Filipina. Dan pada tahun 1959, pemerintah Jepang secara resmi menyatakan bahwa Hiro Onoda telah tewas dalam tugasnya. Namun, Onoda masih hidup bersembunyi di hutan dengan keyakinan kuat bahwa perang sebenarnya belum selesai. Nah, jadi pada tahun 1974, seorang pelancong muda Jepang bernama Norio Suzuki memutuskan untuk pergi ke Pulau Lubang untuk mencari Onoda. Suzuki merupakan seorang petualang yang dikenal berjiwa bebas. Dia ingin sekali untuk menemukan Hiro Onoda, panda, dan manusia salju. Ketika Suzuki akhirnya bertemu dengan Onoda di dalam hutan, Onoda masih menolak menyerah dengan alasan bahwa ia belum menerima perintah dari komandan lamanya. Suzuki pun kembali ke Jepang dan menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Mereka akhirnya berhasil menemukan mantan komandan Onoda, Mayor Yoshimi Taniguchi, yang sudah pensiun dan bekerja sebagai penjual buku. Taniguchi kemudian diterbangkan ke Filipina untuk menemui Onoda secara langsung. Pada 9 Maret 1974, Onoda menerima perintah resmi dari Taniguchi untuk meletakkan senjata dan mengakhiri misinya. Onoda pun akhirnya keluar dari hutan, mengenakan seragam militer Jepang yang masih dalam kondisi rapi, lengkap dengan senapan dan amunisi yang telah ia rawat selama 30 tahun. Ketika Onoda kembali ke Jepang, ia disambut sebagai pahlawan. Namun kehidupannya setelah kembali ke dunia modern tidaklah mudah. Banyak hal yang telah berubah selama 3 dekade ia menghilang. Jepang yang ia tinggalkan telah menjadi negara modern yang damai. Dan pandangan masyarakat tentang perang juga telah berubah drastis. Onoda sendiri merasa terasing dengan perubahan tersebut. Meskipun ia tetap dihormati karena pengabdian yang luar biasa. Onoda pindah ke Brazil pada tahun 1975. Tempat ia mendirikan sebuah peternakan. Di sana ia menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari sorotan.
Namun, ia kembali ke Jepang pada 1984 untuk mendirikan sekolah bertahan hidup bagi pemuda, berbagi pengetahuannya tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Hiro Onoda meninggal pada 16 Januari 2014 pada usia 91 tahun. Kisah hidupnya ini menginspirasi banyak orang sebagai contoh luar biasa tentang kesetiaan dan dedikasi, bahkan dalam kondisi yang paling tidak terbayangkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dan ya, jangan lupa berkomentar di bawah ya.